Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ruang lingkup keuangan publik. Nah, sebagai bagian dari tugas Learning Journal dalam mata kuliah keuangan publik yang diampu oleh Ibu Alpina Septiani, SIP MSI. Sebelumnya perkenalkan saya Sandia Pratama dengan NIM 070 1128 2328 109 dari kelas L2 Indralaya. Jadi dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan beberapa aspek penting dalam keuangan publik yang terdapat pada sub CPMK 1. Nah, mari kita langsung ke pembahasannya. Pertama, mengenai objek keuangan publik. Objek keuangan publik itu adalah segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai melalui uang, termasuk kebijakan dan kegiatan di bidang fiskal dan moneter, serta pengelolaan kekayaan negara. Dengan kata lain, segala sesuatu yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran negara termasuk dalam cakupan objek keuangan publik. Nah, kemudian subjek keuangan publik. Subjek keuangan publik ini adalah segala pihak yang memiliki wewenang untuk mengelola keuangan negara, untuk mengelola objek tadi. Subjek ini meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta badan hukum publik lainnya yang memiliki peran dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, proses keuangan publik itu terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama, perumusan kebijakan keuangan. Itu pemerintah merancang kebijakan fiskal dan moneter untuk memastikan bahwa asalnya ekonomi itu stabil. Nah, kemudian kedua, itu pelaksanaan pengelolaan keuangan. Dimulai dari pengumpulan pendapatan negara melalui pajak, retribusi, atau sumber lainnya. Kemudian terakhir itu pertanggungjawaban. Nah, setelah dilakukan pelaksanaan pengelolaan keuangan, itu ada pertanggungjawaban keuangan, akuntabilitas keuangan publik. Nah, di mana setiap penggunaan anggaran itu harus diaudit dan dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan negara. Nah, lantas mengapa kemudian keuangan publik itu menjadi penting? Nah, keuangan publik itu menjadi penting karena memiliki peran yang sangat krusial karena berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan keuangan publik, pemerintah itu dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, serta mengurangi ketimpangan sosial. Nah, selanjutnya, ruang lingkup keuangan publik itu meliputi 3 hal juga. Yang pertama itu ada bidang pajak dan fiskal, kemudian bidang moneter, dan bidang pengelolaan kekayaan negara yang dapat dipisahkan. Nah, bidang pajak dan fiskal itu meliputi penerimaan dan pengeluaran negara yang bertujuan untuk mengalokasikan dana, mendistribusikan kesejahteraan, serta menjaga stabilitas ekonomi. Contohnya kayak pajak, penghasilan, subsidi BBM, dan anggaran pendidikan lainnya. Nah, bidang moneter itu berkaitan dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuannya agar dapat mengontrol inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Contohnya kayak kebijakan suku bunga, pengaturan jumlah uang yang beredar, dan nilai tukar mata uang. Nah, kemudian bidang pengelolaan kekayaan negara yang dapat dipisahkan itu meliputi aset negara melalui BUMN dan BUMD. Contohnya kayak PLN, Pertamina, dan bank-bank milik negara lainnya. Nah, lantas tujuan pengelolaan negara itu adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, pemerintah itu menggunakan APBN itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian dapat mempercepat pembangunan juga. Nah, selanjutnya juga menjaga stabilitas ekonomi. Nah, APBN itu digunakan untuk mengatasi inflasi dan deflasi, serta mengelola utang negara. Nah, kemudian juga bertujuan untuk redistribusi pendapatan. Jadi mengurangi kesenjangan ekonomi melalui subsidi, bantuan sosial, dan pajak progresif. Nah, jadi kesimpulannya dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwasanya keuangan publik itu merupakan aspek yang penting untuk keberlanjutan suatu negara. Dengan kata lain, pengelolaan yang baik itu dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Sekian pembahasan dari saya mengenai ruang lingkup keuangan publik dalam sub CPMK 1. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.